cerita tentang ataupun langsung saja untuk bisa memberikan materi terkait dengan tema kita hari ini. Apa Pak Asep? Ya, baik Pak Arif, siap. Pelatihan membuat game dengan Scratch ya. Oke Pak Ya, Asep, kita akan waktu dan membuat tempat game. dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arif Budiman atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang sudah lama direncanakan oleh tim podcast MAN 21 bekerja sama dengan channel Belajar Lagi dan bekerja sama juga dengan amanahbudaya.net ya. Dan pada kesempatan kali ini adalah kolaborasi yang pertama ya. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada siswa MAN 21 yang berkenan hadir ya mengikuti kegiatan kali ini. Mudah-mudahan dengan walaupun pesertanya tidak terlalu banyak, tetapi semangat kita untuk terus belajar ya dan terus untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita miliki ya, termasuk untuk sistem yang sedang kita pelajari kali ini ya. Dan tentunya harapan kami adalah untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya yang mana insya Allah akan terus kita buat, tidak hanya untuk di bidang IT saja, mungkin juga nanti ada di bidang keagamaan ya, atau mungkin di bidang sains yang lainnya ya. Kita akan coba untuk berdiskusi ya, belajar lagi dan terus untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan atau masih yang kurang ya, untuk tetap kita perbaiki semaksimal mungkin. Pada kesempatan kali ini ya, Bapak ingin memberikan suatu materi yang mana materi ini sebenarnya sudah banyak sekali atau sudah dan sering apalagi kalau kita lihat di internet ya, di YouTube ataupun di searching di Google ya, membuat game menggunakan Scratch seperti itu. Nah, untuk Scratch ini ini booming kembali setelah ada pelajaran informatika. Jadi pada sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, hanya beberapa sekolah saja yang mengoperasikan atau yang mengajarkan ya, atau bahkan ada lembaga-lembaga kursus tertentu yang menyampaikan atau mengkursuskan ya, bahkan diseminarkan untuk Scratch ini dengan biaya yang cukup lumayan ya, bervariatif seperti itu. Nah, alhamdulillah di MAN 21 kita sudah bisa mengadakannya sendiri ya, walaupun tentunya masih banyak kekurangan ya. Dari awal sinilah kita coba untuk belajar kembali ya, untuk mengolah kembali apa itu Scratch dan apa sih manfaatnya seperti itu. Baik, mungkin Bapak tampilkan dulu apa sih yang dimaksud dengan Scratch itu ya. Nah, ini Bapak sampaikan dulu. Ini Scratch. Oke. Di layar mungkin sudah tampil. Di sini ada tampilan menu utama daripada scratch.id ya, scratch.meet.edu. Nah, di sini ya, di Scratch ini kita diajak untuk membuat sebuah game, bisa juga sebuah animasi, bisa juga bentuknya adalah program ya, atau aplikasi ya. Jadi ini sebenarnya suatu komunitas ya, dari perusahaan atau dari scratch.meet.edu ini untuk mengajak kita berpola pikir yang lebih interaktif ya. Jadi tidak hanya kita bisa memainkan game saja, tetapi kita bisa menciptakan sebuah game seperti itu. Nah, Bapak sampaikan di sini
ya, bukan berarti Bapak lebih jago atau mungkin lebih pandai, ya, tetapi Bapak lebih dulu menerima atau belajar Scratch ini dibandingkan siswa, ya. Tadi siswa, ada beberapa siswa yang baru melihat atau baru mengenal Scratch, ya. Atau bahkan juga dari peserta yang ada di sini bisa jadi ada yang lebih jago malahan seperti itu, ya. Nah, tapi yang sudah jago silakan untuk dikembangkan, ya. Yang sudah familiar dengan Scratch-nya silakan dikembangkan untuk membuat gamenya atau aplikasinya. Karena di sini kita akan mengelola logika kita, ya. Logika kita. Kebetulan Bapak mengajar informatika, jadi Scratch ini sekarang digaungkan seperti itu. Jadi salah satu aplikasi yang menggunakan sebuah algoritma seperti itu. Baik, untuk pertama, ya, untuk memulai Scratch, ini nanti kalian masuk ke situsnya adalah scratch.meet.edu. Nah, setelah itu di sana kalian nanti diminta, atau ketika tampilan awalnya di situ ada dua pilihan di sini, ya. Nah, untuk memulai sebuah story, games ataupun animasi, ini di sini ada dua pilihan. Ada start, ya, mulai untuk membuat, ya, atau join. Nah, kalau join di sini berarti nanti kita mendaftar dulu sebagai member, ya. Jadi sama seperti di Facebook, Twitter dan sebagainya. Bedanya apa? Kalau kita join, ini file atau game yang sudah kita buat itu nanti tersimpan di akun ini, ya, di akun kita. Tetapi kalau misalkan kita hanya membuat saja di sini, nah filenya itu nanti kalau tidak di-download, ya berarti hilang seperti itu. Jadi harus buat lagi. Ya, kalau misalkan hanya sementara kita buatkan gamenya, kemudian setelah itu di-download hasilnya, nah itu tinggal kita pilih, ya. Nah, karena Bapak sudah join, ya, kalau untuk join itu berarti tinggal kita pilih join, ya, kemudian masukkan username, passwordnya apa yang kita inginkan, ya, kemudian next, ya. Nah, kalau misalkan masih belum yakin atau misalkan Pak pengen coba-coba dulu, ya tidak mengapa, ya. Nah, ini Bapak sudah buatkan karena Bapak sudah join, ya, jadi tinggal sign in, ya. Ini username Bapak, passwordnya, kemudian tinggal kita masuk, ya. Nah, file yang sudah disimpan, ya, bedanya tadi kalau kita membuat dan berbeda dengan yang kita join, ini file yang kita buat tersimpan di sini, ya. Nah, sebagai contoh, Bapak buatkan yang sederhana. Jadi nanti sebagai latihan untuk awalan, ya, kita akan buatkan yang sederhana dulu, ya. Sebenarnya tutorialnya juga disediakan oleh Scratch itu sendiri, disediakan tutorialnya, ya. Nah, ini percakapan hari ini, ya. Nah, percakapan seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti dijalankan, nah seperti ini. Nah, cuman tulisannya seperti itu saja. Assalamualaikum, kemudian dijawab oleh temannya Waalaikumsalam, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita klik benderanya, berarti ini sudah dimulai. Proses pemrogramannya kita sudah dimulai, ya. Klik go, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, ini adalah yang paling sederhana, ya. Nah, mungkin nanti kalau yang lebih kompleksnya kalian tinggal modifikasi. Nah, bagaimana cara membuatnya, ya? Untuk membuatnya di sini kita buatkan create, ya. Nah, untuk bahasa yang dipergunakan di Scratch ini disediakan berbagai macam bahasa, ya, dari bahasa Inggris default-nya, kemudian bisa juga bahasa Indonesia, kemudian bahasa China, ya, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan untuk bahasanya, ya. Bahasanya tinggal kita pilih di sini, ya.
Nah, kalau kalian paham bahasanya yang ini ya silakan ya. Kalau misalkan kita bahasa Indonesia, berarti tinggal klik bahasa Indonesia. Nah, tetapi ya lihat perintahnya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Jadi ditranslate ke dalam bahasa Indonesia seperti ini. Nah, untuk bahasa pemrograman dan sebagainya, nah untuk termasuk untuk coding-coding itu mayoritas menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Dan kita akan coba untuk menggunakan bahasa tersebut. Jadi supaya terbiasa ya. Jadi kita coba untuk ke dalam bahasa Inggris. Nah, kalau sedikit agak susah ya nanti kita coba ganti lagi ke dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi setelah ketemu kita pindahkan lagi ke dalam bahasa Inggris dan seterusnya ya. Tujuannya adalah supaya kita lebih familiar dengan bahasa-bahasa komputer karena bahasa-bahasa komputer menggunakan bahasa Inggris. Baik, untuk Scratch itu sendiri, ini tampilannya ya. Tampilan utamanya seperti ini ya, dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah untuk sebelah kiri, ini adalah untuk codingnya ya. Jadi nanti untuk perintah-perintahnya ada di sini ya. Jadi Scratch ini adalah bahasa pemrograman yang berbentuk visual. Jadi lebih mudah dimengerti karena langsung kelihatan ya, visual langsung nyata hasilnya seperti apa. Beda kalau kita menggunakan bahasa pemrograman yang harus diketik satu persatu seperti itu, baris per baris. Kemudian untuk coding sebelah sini, nah kemudian di sini area yang kedua, di sini adalah tempat untuk memasukkan codingnya ya. Jadi nanti blok yang ada di sini, kode-kode yang ada di sini, yang sebelah kiri, ini tinggal drag dan drop. Ya, jadi tinggal digeser ke sini. Ya. Kemudian habis ini perintahnya apa, tinggal tempel lagi. Ya. Kemudian habis ini perintahnya apa. Nah, ini satu kesatuan. Kalau misalkan tidak pas programnya, berarti nanti di sebelah kanan itu di bagian previewnya juga nanti hasilnya berbeda seperti itu. Ya. Nah, untuk menghilangkannya, kalau misalkan ininya salah, berarti tinggal digeser ke sini. Dimasukkan kembali ke tempatnya. Ya. Kemudian di bawah ini adalah ruang preview ya. Jadi tampilannya apabila codingnya sudah dibuat, kemudian hasilnya kayak gimana sih seperti gambar kucing ini ya atau sprite seperti ini. Ini namanya sprite seperti ini. Ya, sprite 1 di sini. Nah, kemudian yang ke bawah ini adalah propertiesnya. Jadi untuk mengatur bagian komponen daripada atribut si sprite ini ya. Oke, sebagai contoh kita buatkan dulu ya. Nah, kita buatkan beberapa contoh nanti. Yang pertama ya, jadi minimal kalian sudah punya gambaran, jadi nanti kalian akan merasa tertantang untuk membuat sebuah aplikasi ya. Awalnya Bapak mendapatkan Scratch seperti ini sudah lama sekali ya. Cuma dalam pikiran Bapak nanti aja, nanti saja seperti itu ya. Sampai akhirnya informatika muncul, Scratch booming kembali seperti itu. Oke, yang pertama ya, di sini ada gambar kucing ya. Ini namanya adalah sprite 1. Nah, kalau misalkan gambarnya mau diganti atau misalkan mau menambahkan sprite yang lain, berarti tinggal kita tambahkan di sini ya. Tambahkan sebagai contoh. Kemudian untuk gambarnya bisa kalian mana yang kalian akan kita buat ya. Jadi idenya apa dulu nih? Kita mau buat game, mau buat animasi, atau mau buat percakapan yang tadi. Jadi kita harus punya ide ya. Jadi idenya itu apa nih? Kita mau bikin game, gamenya tentang apa nih? Misalkan seperti itu ya. Nah, kita akan buat yang awal tadi ya, yang Bapak sampaikan. Jadi kita akan butuh dua buah orang ya, misalkan namanya ini. Yang ini 1. Nah, kemudian tambah lagi, berarti diklik lagi seperti yang tadi tanda plusnya untuk menambah yang kedua. Misalnya yang kedua, Bapak ambil yang ini. Ya. Jadi ada 3 sekarang, ya ada 3.
kemudian kita atur posisinya. Nah, kemudian yang kucing ini ya, ini tidak dipakai ya. Berarti kita hapus menggunakan delete di sini ya. Jadi diaktifkan dulu gambar kucingnya, kemudian dihapus ya. Nah, kemudian setiap sprite ini punya nama ya, punya nama. Nah, jadi yang pertama ini namanya Afri ya. Kita ganti misalkan menjadi Wati. Nah, kemudian yang ini ya, kita ganti misalkan menjadi Putri. Ada Putri dan Wati. Nah, kita akan buatkan sebuah dialog ya antara Putri dan Wati. Nah, dialognya ini berarti bertatap muka ya. Jadi yang Putri ini menghadap ke Wati. Ya, berarti di bagian properties yang ini kita atur ya. Kita aktifkan dulu yang Putri, kemudian direction-nya kita rubah ya, menghadap ya, dirubah menjadi tinggal diatur di sininya ya, 90 derajat. Jadi biar pas 90. Jadi sudah bisa menghadap seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada ukuran ya. Ukurannya default-nya 100%. Jadi kalau misalkan nanti menemukan gambar yang kurang besar atau terlalu kecil, nanti tinggal diatur sini. Ya, misalkan untuk Wati dirubah size-nya misalkan 150, enter ya. Nah, berarti posisinya ada lebih besar. Nah, yang ini kita rubahkan lagi size-nya menjadi 100. Baik ya. Selanjutnya, biar kita terlihat lebih interaktif dan lebih terlihatnya lebih hidup ya, kita buatkan backdrop di belakangnya. Jadi di sini ada backdrop ya. Backdropnya kita tambahkan ya. Kemudian kita cari backdrop. Nah, Putri dan Wati itu sedang berbicara di mana seperti itu ya. Jadi nanti tinggal dipilih mau bedroom 1. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Sebagai contoh, misalkan kita atur lagi drag dan drop ya, seperti ini. Ini baru kita menyusun ininya ya, icon-iconnya atau sprite-nya seperti itu. Belum kita berikan perintah. Nah, nanti kita akan buatkan perintah percakapan yang sederhana. Ya, jadi nanti yang Putri, yang ini, ya, yang Wati ya. Ini Wati. Wati bertanya kepada Putri. Nah, berarti kita buatkan di sini. Kita masuk ke bagian codingnya ya. Di sini ada code. Yang pertama kita coba dulu yang event di sini ya. Eventnya adalah kita masukkan yang pertama, drag dan drop, tinggal digeser saja di sini. Nah, ini artinya adalah when bendera klik, berarti ketika benderanya diklik, jadi bendera ini maksudnya. Ya. Ketika benderanya diklik, yang ini go ya, when bendera go diklik, nah nanti apa yang dikerjakan oleh Wati ini ya, di sini ada ikonnya, ikon Wati di sini yang aktif. Nah, Wati bersuara ya, say di sini. Jadi saya mengatakan. Nah, kita masukkan di sini. Kita masukkan ke sini ya. Bilang apa? Hello. Selama 2 detik ya. Coba kita tes. Klik hello ya, seperti ini ya. Nah, tetapi kalau ininya tidak ditempelkan ketika diklik, nah ini tidak ada reaksi karena ini tidak menyambung ya. Jadi kalau di algoritmanya itu step by step. Step pertama ini, step keduanya terputus. Ya, jadi ini harus disatukan. Ya. Jadi ketika diklik yang ini mulai hello ya. Ini stopnya. Kita ganti misalkan menjadi assalamualaikum seperti ini. Assalamualaikum. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita coba.
Kemudian bagaimana sekarang yang sprint yang kedua, ya, yang ini Putri. Putri menjawab pertanyaan daripada Wati tadi. Nah, berarti kita harus berpikir lagi. Tentunya ada yang namanya say juga di sini. Ya, say di sini. Ini adalah Putri. Ya, kita jawab Waalaikumsalam di sini. Nah, kita cek dulu di sini, klik, ya, Waalaikumsalam. Nah, ketika diklik benderanya, ini tidak sendiri-sendiri, ya, jadi tidak berkaitan. Jadi ketika diklik go, nah ini Assalamualaikum. Nah, sedangkan untuk Putri tidak ada reaksi, ya. Karena apa? Karena tidak ada perintah apa yang harus dimulainya dari mana, seperti itu. Kalau di sini kan kita mulainya dari klik go-nya. Nah, berarti kita tambahkan event-nya di sini. Ya. Event-nya kita tambahkan. Nah, sama seperti ini. Ketika benderanya diklik, katakan Waalaikumsalam untuk 2 detik. Ya, kita klik. Nah, dua-duanya langsung menyebutkan, ya, langsung berkata yang bersamaan. Jadi yang Putri bilang Waalaikumsalam, ya, sedangkan untuk yang tadi Wati, Assalamualaikum. Harusnya kita buat supaya posisinya itu bergantian. Kita ulangi lagi. Nah, Assalamualaikum di sini Waalaikumsalam. Jadi langsung seperti ini, ya. Nah, kita akan buat jadi untuk Wati, Putri, ya, yang ini Putri. Kita masukkan ke Putri, berarti ke Putri yang ini. Jadi yang Putri ini menunggu dulu, ya, menunggu. Jadi sebelum menjawab Waalaikumsalam, harus menunggu beberapa detik setelah Wati selesai kodenya. Nah, berarti kita tambahkan di kontrol, ya. Di sini ada menu wait, ya. Ada blok wait. Wait-nya kita masukkan di sini. Nah, wait-nya di sini 1 detik. Jadi ketika bendera ini dipencet atau diklik, tunggu 1 detik baru akan muncul ini, ya. Jadi ketika diklik yang ini, ya, klik, dia nggak langsung aktif, dia harus menunggu 1 detik. Nah, sedangkan untuk yang tadi, untuk Wati itu dia harus menyelesaikan dulu 2 detik. Menyelesaikan dulu 2 detik. Berarti kita dikasih jarak supaya lebih interaktif, ya. Jadi seperti ini. Jadi ketika diklik go, contoh, ya, apabila kita cuman perubahannya di sana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, jadi hitungannya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, tapi tulisannya masih seperti itu. Nah, bisa diatur lagi, ya. Berarti untuk jaraknya tadi, untuk jaraknya ditambahkan 2 detik, ya, atau 3 detik seperti ini. Kita coba lagi. Assalamualaikum, dia nutup, ya. Kemudian Waalaikumsalam, dia tampil, setelah itu selesai. Nah, itu adalah percakapan seperti ini, ya. Kemudian kalau misalkan mau kembali lagi ke sini, ya, kemudian dia menanyakan, yang Wati ini menanyakan, gimana kabar kalian, atau gimana kabar kamu? Ya, berarti ditambahkan lagi, ya, look, kemudian say. Nah, yang ini, ya, berarti kita pindahkan dulu tadi yang Wati ini, ya. Nah, tambahkan lagi, ya. Gimana kabar Putri? Ya. Gimana kabar Putri seperti ini? Nah, kita lihat, klik. Nah, gimana kabar Putri seperti ini, ya. Nah, kalau ininya disatukan seperti ini,
Nah, berarti nanti hasilnya adalah perintah ini langsung bersambung ya. Kita lihat. Assalamualaikum. Gimana kabar Putri? Nah, waalaikumsalam. Nah, berarti kita harus mengatur lagi di sini. Kira-kira apa yang harus kita buat sebagai istilahnya itu pembuatnya atau programmernya ya. Kita tambahkan wait lagi di sini. Wait ya. Ini wait-nya sudah ketemu. Nah, wait-nya tentunya berapa detik ya. Jadi berapa detik setelah yang ini mengucapkan. Jadi setelah waalaikumsalam sudah muncul, ini 3 tambah 2, 5 detik ya. Jadi ada penambahan ketika bendera ini diklik, berarti dia nunggu dulu 3 detik, kemudian baru muncul 2 detik, setelah itu perintah ini muncul ya. Berarti untuk yang wati di sini wait-nya kita tambah menjadi 5 atau 6. Nah, kita coba lagi dites dulu ya, biar kelihatan error atau tidaknya, atau perintahnya itu benar atau salahnya, biar bisa kelihatan namanya try dan errornya ya. Semakin banyak salahnya berarti kita punya pengalaman baru untuk memperbaikinya. Jadi diklik go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Putri? Nah, ini mungkin terlalu jauh ya, atau terlalu lama, tinggal kita ganti jadi 4 ya. Coba kita tes lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabar Putri? Nah, Putri juga menjawab lagi seperti tadi ya. Nah, berarti nanti kabar saya ya. Kabar saya baik. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti tambahkan lagi di sini. Wait ya. Tadi untuk Wati dia sudah menggunakan waktu 6 detik. 4 detik di sini ya. Kemudian tambah 6. Berarti kita bisa tambahkan di sini wait-nya 4 juga ya. Kita coba. Nah, jadi setelah 2 detik ini dia akan menunggu selama 4 detik. Jadi bukan dari sini ya, menunggu 3 detik, kemudian baru mengucapkan waalaikumsalam selama 2 detik, kemudian nunggu lagi 4 detik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabar Putri? Kabar saya baik. Nah, kemudian yang ini ya, satu lagi. Untuk yang Putri, langsung ketika ditanyakan kabar saya baik, kemudian Putri menjawab lagi ya, gimana kabarnya Wati? Nah, berarti kita tambahkan lagi ya untuk serinya. Jadi disatukan ya. Jadi setelah ini 2 detik, kemudian nanti di Watinya tidak dikasih wait lagi, tapi di sini langsung ya. Kabar saya baik. Nah, kalau kabar kamu gimana gitu. Kalau kabar kamu gimana ya. Nah, kita lihat dari sini aja dulu ya untuk yang Putrinya. Jalan seperti ini ya. Waalaikumsalam, terus tunggu 4 detik ya, kemudian kabar saya baik. Kalau kabar kamu gimana? Ya. Nah, kalau disatukan berarti klik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Putri? Kabar saya baik. Kalau kabar kamu gimana? Nah, sekarang tinggal terakhir jawaban si Wati. Kabar saya baik juga. Berarti kita masuk ke codingannya Wati. Ya. Nah, berarti dia harus menunggu ya. Berarti kita tambahkan
ini, kemudian ditambah lagi kontrolnya adalah white. Ya, white ya. Nah, white, kemudian di sini kita tulis. Alhamdulillah baik juga. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Nah, kita buat yang sederhana dulu. Nah, kita masukkan. Nah, white-nya berapa nih ya? White-nya adalah setelah Putri ini mengeksekusi berapa detik di sini. Di sini 4 detik. Ya. 4 detik. Kemudian dia di Wati ini dia sudah menggunakan waktunya 2 detik. Berarti kita tambahkan di sininya 2 atau 3. Saya coba lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Putri? Kabar saya baik. Kalau kabar kamu gimana? Nah, mana yang belum muncul nih? Sini ya. Nah, tadi mungkin kita coba yang 5. Waalaikumsalam. Gimana kabar Putri? Kabar saya baik. Kalau kabar kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Ya. Jadi tadi yang kita tuliskan angka 4 itu berbarengan ya. Jadi tertutup ya. Tadi berbarengan dengan pembicaraan dari Putri seperti itu. Nah, baik mungkin ini saja dulu ya yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, ini juga namanya belajar ya, latihan. Nah, karena kita sudah menyimpan ini ya, kita kasih nama ya. Misalkan sekarang namanya adalah belajar lagi percakapan. Disimpannya karena kita sudah login ya, sudah join, jadi disimpannya di sini. Belajar lagi percakapan. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian kalau misalkan kita tidak join, hanya membuat saja, nah nanti file ini juga bisa kita download ya. Jadi masuk ke menu file. Nah, di sini ada save to your computer. Jadi disimpan ke komputer kita. Simpan ke komputer kita, nanti bisa di load ya, berarti di-upload lagi, bisa dibuka di komputer lain ya, maksudnya di web lain ketika kita nggak ada di rumah, misalkan di sekolah mau dibuka. Nah, berarti di filenya sudah disimpan. Ya. Jadi bedanya di sini. Kalau yang kita hanya join, kalau kita hanya create saja, ini cuma ada 2. Jadi misalkan kita simpan seperti ini, ya. Nah, dia akan langsung ke download seperti ini. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita mau menampilkan yang sudah ada di sini, sedangkan kita belum join, berarti nanti tinggal perintahnya load. Ya, sebagai contoh misalkan load seperti ini. Nah, kemudian ini adalah ada beberapa file yang sudah disimpan sebelumnya ya, yang sudah simpan sebelumnya di komputer. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah karya Scratch. Jadi kalau misalkan ini ketika dijalankan ya, ini pakai panah. Kemudian seperti permainan seperti ini ya. Nah, ketika kucingnya menabrak tembok, berarti game over atau balik lagi ke awal. Nah, ini berarti ada codingannya, ada Scratch-nya, ada kodenya seperti ini. Ya, jadi nanti ini kita pelajari lagi step by step ya, sedikit demi sedikit. Yang penting dasar-dasarnya kita sudah tahu bahwa di Monson itu ada apa saja ya, ada untuk pindah, ada untuk berbelok ya, kemudian ada loop ya, ada di bagian loop ini
ada say ya, kemudian think, switch. Ya, ini kalau misalkan dirubah ke dalam bahasa Indonesianya ya berarti seperti ini. Ya, look berarti tampilan ya, suara, ini kejadian dan sebagainya. Nah, ini event itu tadi kejadian ketika benderanya diklik, berarti ketika go diklik, tombolnya apa perintahnya ya. Baik, itu saja mungkin Pak Arif Budiman yang Budiman, sedikit penjelasan tentang podcast ya. Nah, nanti kalau udah selesai kurang lebihnya mohon maaf, Bapak kembalikan lagi kepada Bapak Arif Budiman selaku moderator podcast MAN 21. Terima kasih Pak Arif. Satu lagi nanti untuk daftar hadir ya. Jadi nanti insya Allah yang hadir di kegiatan kali ini akan diberikan sertifikat ya buat kenang-kenangan dari belajar lagi dan dari podcast MAN 21 serta dari Lab Amanah Budaya ya. Kalian nanti bisa isi chatnya, nama kalian di sini ya. Di sebelah kanan itu kan ada chat ya untuk mengisi chatting ya. Ya, jadi kalian bisa dituliskan nama kamu di sana ya, nama kalian di sana. Silakan diisi ya. Kemudian untuk ya, kalian nanti bisa isi chatnya di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu kan ada chat ya untuk mengisi chatting ya. Ya, jadi kalian bisa dituliskan nama kamu di sana ya, nama kalian di sana. Silakan diklik dan kemudian untuk absensi kehadiran hari ini ya. Nah, bisa silakan untuk absensi kehadiran bisa diisi di link sebelah kanan ya yang ada di menu chat. Baik Pak Arif, itu saja mungkin Pak Arif. Pak Budiman, saya kembalikan lagi ke Bapak untuk Baik, Pak Asep. ya. Terima kasih atas ilmu yang sudah dipaparkan, dan ini menjadi ilmu yang pasti bagi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada, baik teman-teman yang mungkin hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada hal-hal baru yang bisa dielaborasi, dan kemungkinan untuk bertanya pun dibolehkan seandainya ada yang bertanya ya. Tadi apalagi sudah disampaikan bahwa nanti akan ada sertifikat yang diberikan. Namun demikian saya kira terbuka seandainya mungkin ada yang mau angkat tangan, barangkali yang mau bertanya, itu sangat dimungkinkan sekali. Nah, kita bisa langsung bahas pada kesempatan sore hari ini. Betul nggak Pak Asep? Ya, boleh untuk menguji kemampuan kita juga. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada ini juga Pak Arif, ada absensi untuk pengisian sertifikatnya ada di menu chat. Ya, baik. Saya kira itu ya. Nah, kalau kemungkinan tidak ada yang bertanya, ya tidak apa-apa. Nanti mungkin kita bisa lebih elaboratif lagi untuk podcast berikutnya, karena memang mungkin ini adalah performan yang pertama atau penampilan kita yang pertama di streaming podcast untuk MAN 21 Jakarta ini, dan pastinya ke depan mudah-mudahan acaranya bisa lebih elaboratif, lebih komunikatif begitu, karena mungkin barangkali juga ada yang apa sih, saya baru tahu, saya juga baru dengar ini ada materi yang disampaikan oleh Pak Asep. Namun saya kira ini adalah materi yang sangat sangat
menantang ya untuk misalnya untuk bikin game, kan ini sesuatu yang baru kan ya. Jadi sivitas dimanapun Anda berada, mungkin juga para remaja, para pemuda, para guru dan siapapun yang mungkin bisa menonton dan juga menyaksikan video ini, saya kira nanti kita bisa berkolaborasi, mengelaborasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asep Gunawan yang sudah sangat familiar nampaknya untuk Scratch dalam pembuatan game, dan juga mungkin nanti bisa juga untuk bikin semacam kartun-kartun kecil ya, itu atau yang sederhana itu yang bisa dipakai untuk penampilan di dalam KBM maupun di dalam media pembelajaran, itu bisa dipakai juga ya Pak Asep ya. Ya, nanti kita coba, karena ini pesertanya adalah siswa, jadi kita arahkan ke dalam suatu permainan game seperti ini. Tapi nanti insya Allah kalau pesertanya ada Bapak dan Ibu guru, rencananya kita akan buatkan semacam tools ya, media pembelajaran. Ya, jadi ibaratnya kita punya media pembelajaran baru menggunakan Scratch seperti ini, Pak Arif. Ya, baik. Nampaknya tidak ada yang ingin mengangkat tangan atau mengajukan pertanyaan. Jadi mungkin apa kita tutup dulu untuk sesi yang pertama ini Pak Asep, atau mungkin mau ada tambahan lagi barangkali Pak Asep, kesimpulan barangkali? Mungkin itu saja kali Pak Arif, karena juga di jadwal kita sampai dengan pukul 15 ya, kita sudah lewat kurang lebih 10 menit. Jadi hanya mengingatkan saja bagi peserta yang sudah hadir, bisa isi kolom chatnya. Di sana ada link ya untuk mengisi formulir pengisian yang mana untuk sertifikat pertemuan kali ini ya, lumayan untuk tambah-tambah nilai plus kalian ya dengan mempelajari Scratch. Ya, silakan bisa diisi, bisa dilihat di kolom chatnya ya. Itu saja mungkin Pak Arif. Terima kasih. Baik Pak Asep, terima kasih atas kesediaannya, luang waktunya ya di sore hari ini untuk berbagi, dan tentunya hashtagnya adalah belajar lagi ya Pak Asep ya. Iya betul, belajar lagi Pak. Hashtag belajar lagi, terus belajar. Kalau saya tuh terus belajar, terus pengen belajar begitu, karena manusia yang insya Allah beriman adalah senantiasa untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu pengetahuan apapun, dan hari ini luar biasa sudah dipaparkan panjang lebar, dan ke depan nanti tentu akan ada pengembangan-pengembangan atau materi berikutnya yang nanti akan disampaikan. Saya kira cukup untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan satu pencerahan baru bagi seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah hadir, terima kasih atas partisipasinya. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.